Halo semua, bertemu lagi di materi selanjutnya tentang diseminasi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang apa itu diseminasi, standar diseminasi, dan lain-lain. Selamat menyimak! Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu diseminasi. Diseminasi adalah fase dalam proses statistik yang mana data dikumpulkan dan disusun oleh agensi statistik dan dirilis ke publik. Diseminasi merupakan aktivitas dari pembuatan ofisial statistik. Selanjutnya adalah pengetahuan dasar dalam diseminasi official statistik. Yang pertama adalah konten dan format, jadwal rilis, aksesibilitas data, metadata, tipe dari statistik yang didiseminasi, strategi diseminasi, standar diseminasi, dan skill yang dibutuhkan oleh NSO untuk diseminasi dan komunikasi. Bagian pertama yang akan dibahas adalah konten. Konten itu berisi tipe statistik apa yang didiseminasikan oleh Sistem Statistik Nasional. Konten dapat dibagi menjadi 3 subjek matter area. Yang pertama adalah demografi dan statistik sosial, yang kedua adalah statistik ekonomi, dan yang ketiga adalah lingkungan dan statistik multi-domain. Nah, sekarang kita masuk ke format nih. Di dalam format itu terdiri atas jenis statistik apa yang dirilis oleh Sistem Statistik Nasional dan bagaimana mereka merilisnya. Beberapa format yang biasa termasuk itu ada database online, tabel online, publikasi cetak, dan press release. Tetapi dalam penerapannya paling baik untuk menggunakan format multiple karena lebih cocok untuk berbagai jenis pengguna. Selanjutnya kita bahas tentang jadwal rilis nih. Jadwal rilis merupakan komponen vital bagi kredibilitas NSO karena sebagai pencegahan dari manipulasi kalender rilis untuk tujuan politik. Dalam perilisan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu perilisan reguler maupun ad hoc harus diumumkan sebelumnya melalui 12 bulan jadwal rilis dengan setidaknya 4 minggu berikan tanggal rilis spesifik. Kemudian yang kedua, penggantian tanggal rilis harus disetujui oleh Kepala Statistik atau Kepala Provisi Statistik. Kemudian, akses ke statistik sebelum rilis publik harus dibatasi dan statistik maupun data harus dirilis secara tepat waktu. Selanjutnya, statistik harus dirilis ke semua pengguna sesuai jadwal, kemudian nama, informasi, kontak ahli statistik harus tertera, hingga revisi terjadwal atau tak terjadwal harus dirilis segera mungkin. Aksesibilitas data merupakan tanggung jawab inti NSO. Aksesibilitas data menyediakan akses mudah ke data statistik resmi dan berkomitmen bahwa layanan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut ini adalah penjelasan mengenai poin penting aksesibilitas data yang dapat dibaca di slide. Secara singkat, Perceivable memastikan pengguna untuk melihat dan mendengar konten melalui berbagai macam penyajian, seperti simbol, braille, dan tulisan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan informasi penting. Kemudian ada Operable, yang membantu pengguna untuk menavigasi dan mencari konten sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada Understandable, yaitu membantu pengguna untuk mencegah kesalahan dalam akses data. Dan yang terakhir adalah Robust, yaitu meningkatkan penyesuaian kebutuhan pengguna masa kini dan masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke metadata atau yang dikenal dengan data mengenai data, dengan tujuan untuk membantu pengguna dalam menginterpretasikan, memahami, dan menganalisis data dan informasi statistik. Metadata sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metadata struktural dan metadata referensi. Metadata struktural yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan data statistik yang disajikan, misalnya nama variabel, nama dimensi, kata kunci untuk menemukan data, lokasi sekumpulan data, dan lainnya. Sementara metadata referensi yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan isi dan kualitas data dari sudut pandang semantik. Misalnya definisi populasi, definisi sumber data, dan juga metodologi apa yang digunakan. Kemudian kita masuk ke jenis data statistik apa sih yang didiseminasi. Nah, jenis datanya sendiri ada 3, yaitu data makro, data geospasial, dan juga data mikro. Data makro adalah data yang dihasilkan dari penggabungan data mikro menurut metodologi statistik. Sementara data geospasial yaitu data statistik yang menyajikan informasi geografis. Data geospasial sendiri merupakan penyatuan dari informasi geospasial dan statistik yang tentunya mengandung komponen geografis. Yang terakhir adalah data mikro, yaitu data yang mengandung informasi individu, rumah tangga, atau satuan usaha yang dikumpulkan melalui survei, interview, atau pencatatan data administratif. Komponen terakhir dari diseminasi statistik adalah strategi diseminasi yang berpegang pada 4 prinsip, yaitu ketidakberpihakan, objektivitas, serta aksesibilitas dan kejelasan. Berikut ini adalah 8 strategi diseminasi menurut Generic Law of Statistics tahun 2016. Sekian dari video diseminasi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!